Untuk menjadi golongan yang dicintai Allah Ta'ala, maka salah satu caranya adalah kita melaksanakan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kita mari senantiasa bersyukur Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, diberikan kehidupan sampai hari ini kita bisa bertemu kembali di saat hari-hari ini banyak sekali musibah-musibah yang menimpa negeri kita ini dengan berbagai macamnya. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini kita masih dengan Allah kesehatan, keluarga kita bisa bertemu keluarga kita semuanya, ya. Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua, para hadirin, dan semoga kita kelak dengan Allah termasuk orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan tidak tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tema menjadi golongan yang dicintai Allah Ta'ala. Ini merupakan tema baru yang isinya adalah berbagai keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis Nabi tentang orang-orang atau amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, untuk menjadi golongan yang dicintai Allah Ta'ala, maka salah satu caranya adalah kita melaksanakan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah pasti sesuatu yang luar biasa. Dicintai Allah pasti harapan kita semuanya. Sebagaimana sering kami ajak berpikir, ya, Bapak sekalian, merenung, kita dekat dengan pejabat saja, itu bisa jadi kita ikut merasakan fasilitasnya. Bayangkan kalau kemudian pejabat itu adalah tingkat di tingkat provinsi misalkan, pasti lebih besar fasilitas yang ada dan kita bisa ikut kecipratan merasakannya, ya. Bayangkan kalau kemudian lebih tinggi lagi tingkat pusat, maka bayangkan kemudian ketika Allah pemilik alam semesta ini mencintai kita, apa yang terjadi? Pasti sangat luar biasa. Oleh karenanya kita berikhtiar untuk memahami apa saja amalan-amalan, apa saja hal-hal yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Dan itulah kita lakukan di dalam sisa umur kita yang mungkin sudah tidak lama lagi. Mari kita isi dengan hal yang mendatangkan kecintaan Allah, hal-hal yang menjadikan Allah cinta pada kita, sehingga kita bisa berharap semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, semoga Allah berkenan memaafkan ibadah kita yang mungkin kurang-kurang sempurnanya, dan semoga kapanpun Allah mengambil kita, semoga diberikan husnul khatimah, dan kelak semoga Allah berkenan memasukkan kita ke surganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, amal dicintai Allah Ta'ala.
dalam pembahasan kali ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat dalam hadis yang terdapat dalam Sahihul Jami', hadis nomor 166. Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala imanun billah." Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling dicintai Allah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, iman kepada Allah adalah tauhid. Artinya mengesahkan Allah dengan ibadah. Ya, mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tadi yang paling dicintai Allah taala. Artinya seseorang yang bisa menjaga dirinya senantiasa beriman pada Allah dengan tauhid yang benar, maka ada harapan dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tauhid itu secara umum dibagi menjadi 3. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan amalan-amalan hamba seperti sholat, kemudian berkurban, ya, nazar, doa, berharap, takut atau khauf, bertawakal, ya, dan sebagainya. Ya. Maka tauhid dalam hal uluhiyah ini, seorang ketika dia melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, ya, kemudian atau berkurban, atau ibadah yang lain, maka itu hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah saja. Kalau dia sholat ternyata sholatnya tidak untuk Allah, maka sudah cacat. Ya. Tauhid uluhiyahnya cacat. Kenapa? Karena seharusnya ibadahnya untuk Allah, dia ibadahnya untuk selain Allah. Bahkan kalau kemudian hanya untuk selain Allah saja, ya, artinya ibadah tauhidnya itu bisa cacat ketika dia untuk Allah tapi juga plus untuk yang lain. Misalkan sholat sudah untuk Allah tapi ada tambahan untuk yang lain, kepingin dipuji orang, sungkan tetangga, sungkan mertua misalkan, maka ini menjadi cacat keikhlasannya, ya, cacat keikhlasannya. Tetapi kemudian kalau sama sekali dia berharap ibadahnya adalah untuk selain Allah, maka jelas ini sudah tidak hanya rusak, ya, bahkan sudah rusak. Tidak hanya cacat, maksudnya tidak hanya cacat tapi rusak tauhidnya, ya. Artinya karena seharusnya dia menyampaikan ibadah hanya untuk Allah, sujudnya hanya untuk Allah, ketika kurban itu menyembelih hanya untuk Allah, kemudian ketika puasa hanya untuk Allah, ya. Ketika mengharap itu hanya pada Allah, takut hanya pada Allah, ya. Ternyata masih ada tambahan yang lain, maka itu cacat. Kalau sama sekali hilang Allahnya, maka bisa rusak, ya. Maka harus hati-hati, hadirin. Ini tauhid uluhiyah, ya. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, ya. Yaitu mengesahkan Allah dengan amalan-amalannya, ya. Jadi mengesahkan Allah dengan amalan-amalan amalan-amalannya, amalan Allah. Seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan manusia setelah kematian. Hadirin, Allah itu menciptakan, juga memberi rizki, menghidupkan, mematikan,
akan nanti membangkitkan ketika setelah hari kiamat. Ya. Nah, hadirin rahmatullah, seseorang yang ingin tauhidnya benar, maka di dalam kita bertauhid dalam rububiyah ini hendaknya jangan sampai menganggap ada yang lain selain Allah. Menciptakan misalkan, jangan sampai kita menganggap ada yang menciptakan selain Allah. Yang mencipta hanya Allah. Ya. Al-Khaliq itu hanya Allah, penciptaan itu hanya Dia, Allah. Kalau sampai orang mengatakan yang menciptakan langit ada orang lain, ada selain Allah, maka itu sudah syirik, sudah syirik, sudah rusak tauhidnya. Kalau dia menganggap ada yang menghidupkan manusia itu selain Allah, maka syirik juga sudah. Ya. Jadi itu hati-hati. Jadi yang berikan rizki juga Allah. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita beranggapan ada orang lain yang bisa memberikan rizki. Ya, tidak ada. Ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya yang bisa memberikan rizki. Ya. Adapun bos kita, atasan kita itu hanya sebagai wasilah saja. Ya. Tapi rizki semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bisa memberikan rizki hanya Dia. Ya. Karena pemberi rizki yang sesungguhnya itu tidak bisa kecuali dia juga mengetahui kebutuhannya. Pemberi rizki yang sesungguhnya kepada manusia itu adalah harus zat yang mengerti manusia itu. Dan yang mengerti manusia adalah penciptanya. Makanya ketika kita sudah memahami bahwasanya kita ini ciptaan Allah, maka yang memberikan rezeki itu Allah. Yang lain nggak bisa. Karena yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala atas kita ini, hanya Dia yang tahu. Kemudian mematikan, Allah yang mematikan. Jadi Allah yang mematikan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Yang mematikan kita ini kelak Allah. Ya. Kita dapat berita beberapa waktu yang lalu ya, ketika ada kecelakaan pesawat, ini ternyata ada satu penumpang yang seharusnya masuk ke pesawat itu, tapi dia batal masuk karena pemeriksaannya tertunda, sehingga dia batal naik ke pesawat dan dia termasuk yang selamat. Sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tentu ini adalah kehendak Allah. Ya, kita doakan ya semua korban, semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadah mereka semuanya ya, yang muslim ya. Kemudian tetapi yang kita harus sadari adalah bahwasanya ternyata kematian itu ada di tangan Allah. Jadi ada yang sudah begitu luar biasa mau dihabisi nyawanya misalkan dalam hukuman, misalkan ternyata nggak jadi. Sebaliknya ada yang awalnya biasa-biasa kemudian ternyata menjadi korban kecelakaan. Hadirin, disinilah kemudian memang kita perlu menyadari bahwasanya yang matikan itu Allah. Dialah Allah yang maha matikan, sedangkan kita ini tidak bisa. Kita semua adalah hanya makhluk saja. Ya. Maka barang siapa yang menganggap ada yang matikan bisa matikan selain Allah, dia sudah rusak tauhidnya. Makanya hati-hati ya, tauhid rububiyah ini. Jadi kita mengesahkan Allah dalam amalan-amalannya ya, menciptakan, memberikan rezeki, itu semua adalah tindakan Allah. Ya. Dan itu tidak boleh kita menganggap ada pihak lain ya yang bisa menciptakan atau bisa memberikan rezeki, tidak boleh ya. Tidak boleh kita menganggap ada pihak lain yang selain Allah ya. Karena yang bisa hanya Allah, dan kalau kita menganggap ada yang lain maka itu bisa syirik ya, rusak tauhid kita. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat ya. Tauhid al-asma wa sifat, yakni beriman kepada semua yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang dia sifatkan kepada dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya kepadanya secara hakiki.
tanpa membahasnya dengan takyif, tamtsil, tasbih, ya, takwil, ya, dengan disertai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Sebagaimana Asy-Syura surat ke-42 ayat 11. Hadirin rahimakumullah, tauhid yang ketiga ini tauhid dalam al-asma was sifat. Artinya kita ini menerima apa adanya. Apa yang dikabarkan Al-Quran, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang Allah, ya sudah. Itulah yang memang Allah tunjukkan kepada kita dan Rasul tunjukkan kepada kita. Tidak perlu dilakukan mentakwil, ya, tidak perlu. Jadi misalkan Allah mengabarkan pada kita, ya, misalkan Rasulullah mengabarkan pada kita tentang Allah itu ketika malam hari itu turun ke langit bumi, ya, ke langit dunia, ya. Setiap malam turun ke langit dunia. Maka ini sudah jelas adalah hadis Nabi yang bisa ditanggungjawabkan, maka ya sudah kita terima padanya bahwasanya memang Allah turun ke langit bumi. Ya. Nah, seperti apa turunnya? Tidak perlu dibahas lagi sudah. Ya. Pokoknya turun. Ya. Turun ini jelas tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya. Sebagaimana tadi dalam Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Artinya turunnya apakah sama dengan turunnya seorang hamba naik tangga atau turun tangga? Tidak sama. Apakah turunnya seperti air terjun turun? Tidak sama. Ya, tidak ada yang sama. Artinya pokoknya turun. Seperti apanya? Tidak perlu dibahas lagi. Itu adalah sikap kita dalam menjaga tauhid kita. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya apa yang dikabarkan ya sudah terima apa adanya. Tidak perlu diperpanjang-panjang dengan takwil dan segala macam ya. Jadi ini adalah menjaga tauhid kita dalam tauhid asma wa sifat Allah, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka di dalam kita berharap tadi, ya, mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, maka dengan cara menjaga iman tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Jaga ketika kita beribadah itu hanya pada Allah. Ketika kita bertawakal, berserah diri hanya pada Allah. Ketika kita berharap pertolongan hanya pada Allah. Ketika kita berharap perlindungan, ketika ketakutan kita hanya pada Allah. Ya, ini cara-caranya. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa menjaga iman kita benar-benar hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam kaitan tadi tauhid rububiyah juga begitu. Ketika kita menganggap ada yang memberikan rezeki, maka hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Ya, jangan menganggap ada pihak lain yang bisa memberikan rezeki. Ya. Kemudian yang menghidupkan, matikan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika ini dijaga, maka insya Allah kita masih termasuk dalam beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Kemudian yang ketiga terakhir tadi adalah tauhid dalam al-asma was sifat, ya. Artinya asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, maka ya semua itu apa adanya. Ya sudah diterima saja apa adanya, tidak perlu dibantah, karena memang Allah mengabarkan dirinya dan Allah lebih tahu dan juga Rasulullah juga mengabarkan tentang Allah, maka ya sudah, kita tidak perlu membantah, tidak perlu melakukan takwil, ya, sudah apa adanya saja, sudah. Jadi tidak usah membayangkan turunnya kayak apa, tadi, ya.
Nah, ini seperti apa? Tidak perlu dibayangkan, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyamainya, ya. Artinya apapun yang dikabarkan ya sudah diterima padanya, ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, ya, yang selama ini sudah kita kenal, itu adalah penegasan tentang masalah ini, ya. Tentang masalah tauhid ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Hadirin rahmatullah, ini menunjukkan hakikat dari tauhid yang tadi kita bahas di depan tadi, ya. Bagaimana Allah menegaskan, katakanlah Allah itu satu, ya, Allah itu Esa, ya. Maka jelas tidak dua, apalagi tiga atau banyak, ya. Allah itu satu, jelas sudah. Allahus samad, Allah tempat bergantung, ya. Tempat bergantung semuanya minta pada Allah Ta'ala. Yang paling berhak dimintai hanya Allah, karena dialah pencipta. Yang lain ciptaan semua. Selain Allah itu ciptaan. Kita minta pada ciptaan, apa gunanya? Sama-sama lemahnya. Sama-sama lemahnya. Kalau minta tolong dalam urusan-urusan yang dibolehkan, itu masih dibolehkan. Tetapi hakikatnya kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sandarnya hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyandarkan kepada makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Hadirin, tidak sama Allahnya kita dengan Allahnya orang-orang di luar Islam, ya. Enggak sama. Kenapa? Allahnya kita lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Sedangkan mereka di luar Islam, mereka menganggap punya anak, punya bapak. Jelas enggak sama. Allahnya kita nggak sama dengan yang mereka maksud, ya. Karena Allahnya kita lam yalid wa lam yulad. Allahnya kita juga beda dengan yang dimaksudi oleh orang-orang di luar Islam. Saat mereka bisa menggambarkan Tuhannya, bisa menggambarkan dengan bentuk-bentuk, ya. Tuhannya digambar, Tuhannya dibentuk-bentuk begitu. Kita tidak bisa, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamainya sama sekali. Artinya jelas beda berarti yang dimaksud. Yang dimaksud oleh mereka yang mengatakan Tuhannya adalah bisa digambar dengan gambar macam-macam, mungkin menyerupai hewan atau apa. Jelas beda dengan yang dalam keimanan kita. Bahwasanya adalah Allahnya kita adalah tidak ada yang menyamai sama sekali, ya. Makanya ini hadirin, ini harus kita hati-hati, jangan sampai menganggap bahwasanya yang menyalahi tadi, ya, menyalahi garis besar Allah lah, dialah yang satu, kemudian dia tempat bergantung semua urusan, kemudian dia tidak beranak dan tidak beranakkan, kemudian tidak ada yang menyamai dia sama sekali, ya. Jadi ini koridornya harus dipegang, ya. Kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, pegang ini, ya. Jaga iman kita dalam koridor yang benar. Karena dialah Allah, Tuhan yang satu. Dialah Allah tempat bergantung semua urusan, semua hamba bergantung kepadanya, ya. Kemudian tidak ada yang menyamainya sama sekali, ya.